ini ayahnya, udah selesai gitu ya. Jadi kalau dibahas tentang nafkah lagi nih, kalau baru cari nafkah 6 bulan ya, kemarin-kemarin ketika jadi peringatan jadi payah keringat saya capek pun kemana, kalian pada kemana semuanya? Itu hanya dinilai dari 6 bulan terakhir itu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup, serahkan anaknya ke saya yang membesarkan. Udah nggak tahu dari mananya, nggak tahu di akta 39 ini notarisnya atau notaris yang mereka pilih aja ada kata-kata tetap menjadi tanggung jawab para pihak sepenuhnya sampai lunas. Terus sekarang masih bilang nggak boleh kamu mendapatkan surat-surat yang menjadi hak kamu karena ini belum lunas. Loh, dari awal sudah tahu itu nggak lunas kok, kenapa masih dituliskan? Menguasai sepenuhnya, bahkan pasal 4-nya langsung diberikan ketika tanda tangan perjanjian. Ada kata-katanya kok, ada kata-kata itu. Ini kan yang kami pertanyakan, ini kan yang kami ngomongkan. Jadi kalau dibilang menyesatkan, gimananya menyesatkan? Ada acuannya. Bukan sekedar kami merekayasa pemikiran. Jadi ayo teman-teman, kita ini bukan bicara benar salah. Tapi yang mana yang lebih logika? Mana yang sebenarnya lebih masuk akal? Ya, mana yang sebenarnya dijolimi dan siapa yang menjolimi? Jangan kita melihat orangnya. Oh, orangnya ini seperti ini, orangnya ini seperti ini. Jangan. Kita harus bicara konteks persoalannya. Siapa yang lebih dapat diterima akal sehat pernyataannya? Harus ke arah sanalah pemberitaan itu. Sehingga kebenaran itu tetap menjadi suatu kebenaran. Kita tidak boleh menutupi kebenaran. Syukur-syukur kalau diberitakan dengan benar, itu menjadi awal dari pertemuan untuk mencari solusi. Tapi kalau tidak kita membicarakan kebenaran dan menyembunyikan kebenaran, ini membuat orang itu akhirnya akan terus bermain-main dengan retorika-retorika seperti yang hari ini terjadi. Nah sekarang saya tanya, salah nggak kalau Ruben minta surat-suratnya karena di sini diatur? Salah nggak? Ya nggak salah. Sana kok belum ada suratnya, dari awal kan lu tahu udah memang di sana itu ada di bank. Lu tidak pilih itu. Kenapa lu pilih nggak yang aman-aman aja? Jadi janganlah artinya itu kita mencoba memojokkan mantan kita kan gitu. Gimana pun Ruben adalah ayah dari anak-anaknya kan begitu artinya itu ya. Bagaimanapun pernah ada cerita yang manis sebelum akhirnya mereka bersepakat untuk bercerai. Bercerainya juga indah. Dalam arti kata indah itu ya tidak ada riak, tidak ada ribut-ribut, teman-teman media aja nggak dapat informasi apa-apa kan begitu. Karena semuanya begitu rapi. Kok sekarang justru telah terjadi perceraian? Ditiup-tiup hal-hal yang tidak seharusnya ditiup-tiup. Berarti nih kegiatan Thalia maupun Tania di sekolah kayak balet dan segala macam belakangan bulan ini Pak Ruben sendiri nggak tahu ya? Karena kan saat kemarin Thalia menang yang dapat piala pun kan tidak didampingi Ko Ruben melainkan pasangan dari S sendiri ya? Ya itu nggak tahu. Padahal Ruben udah ngomong. Harusnya kan kalau bicara terkait dengan anak kan itu masih domainnya S dan Ruben. Nggak bisa mentang-mentang dia tinggal sama saya terus nggak bisa dong. Tapi tetap nggak dianggap ini omongan Ruben. Hati-hati, jangan, belum waktunya. Kamu belum pergi, nggak mau, tetap aja. Ya seperti yang di postingan-postingan itu kan dia itu seperti foto keluarga kan begitu, bukan cemburu. Tapi jangan sampai anak ini bingung. Ini anak masih di bawah umur. Jangan sampai kemudian anak ini tidak ada kedekatan emosional dengan ayahnya, merasa ayahnya nggak penuh perhatian, padahal ayahnya berjuang untuk dia, dan kemudian anaknya jadi jolim sama ayahnya, benci sama ayahnya, dan jadi orang durhaka. Janganlah. Tapi Ko Rubennya berpikir ke arah sana nggak sih pada akhirnya? Takut posisinya juga tergantikan karena kan udah deket banget ya. Itu tidak jadi persoalan. Mana ada, sekarang saya tanya, ya berapa persen sih masyarakat Indonesia ini yang kemudian bercerai dan menikah lagi? Apakah posisi orang tua kandung tergantikan dengan orang tua sambung? Jadi itu nggak menjadi kekhawatiran. Orang tua kandungnya orang tua kandung, orang tua sambung adalah orang tua sambung. Yang menjadi masalah kan kalau kemudian orang tua kandung dibenci karena adanya suatu interaksi yang salah, informasi yang salah, dan tidak diberikan waktu untuk saling mendekat, akhirnya menjauh. Makanya ayah terasa orang asing terasa ayah. Ini yang harusnya dicegah. Ini yang dicegah, bukan masalah cemburu, ini nggak ada. Ruben nggak bisa tergantikan, cuma jangan sampai
porsinya itu tidak berimbang. Porsi ayah kandung yang sudah diatur dalam perjanjian tidak dilaksanakan dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam argumentasi, tapi orang yang tidak memiliki hubungan darah diberikan keleluasaan. Ini kan yang dikhawatirkan bukan masalah apa-apa. Jangan sampai nanti bukan menggantikan, enggak lah, ayah kandung tetap ayah kandung. Jangan sampai yang seperti saya katakan tadi itu karena tidak pernah ketemu lagi, dihalang-halangi, atau patut juga dihalang-halangi, jadi akhirnya ayah melihat ayah seperti orang asing, melihat orang asing seperti ayah. Ini nggak boleh. Tapi kalau sama-sama dihormati, ini ayah sambung, misalnya kalau sudah jadi ayah sambung, ini ayah kandung, fine. Di mana salahnya kita? Bang, tapi dari Ruben sendiri udah pernah berupaya langsung nggak sih Bang? Mungkin datang ke rumah langsung, datang ke sekolah langsung, jemput anak-anak, pernah nggak upaya-upaya kayak gitu? Sekarang saya tanya, perlu nggak seperti itu? Kalau nggak dilakukan, jadi nggak berarti perjuangan Ruben. Nggak seperti itu. Meskipun itu dilakukan oleh Ruben. Tapi janganlah itu yang menjadi ukuran. Jangan jadi ukuran. Pernah nggak Ruben ke rumah? Jangan itu jadi ukuran. Jangan jadi ukuran. Ini bicara masalah kewajiban ibu untuk menyerahkan anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu kepada ayahnya. Jadi jangan membuat ukuran dia datang ke rumah, datang ke sekolah itu sebagai ukuran bahwa perjuangan itu landasannya. Jangan seperti itu. Karena Ruben juga lakukan. Tapi ketika dia datang ke sekolah, dia nggak dapat tempat sebagai seorang orang tua kandung. Kan pernah saya cerita kemarin yang dia fotonya belakangan. Kan begitu. Ya. Kalau menurut Ruben, anak ini mau ulang tahun, ada anaknya yang mau ulang tahun nanti dalam waktu dekat ini. Tahun lalu, ulang tahunnya yang biayai masih Ruben kok. Tapi yang menentukan undangan siapa? Bukan Ruben. Yang biayai Ruben. Terus masih lagi kita mengatakan, pernah nggak dia datang ke rumah? Pernah nggak datang ke sekolah? Kok dangkal kali kita menilai sesuatu persoalan. Bakal ngambil langkah tegas nggak sih, Bung? Kayak pencemaran nama baik, penggiringan opini, ini kan menjauhan anak juga. Ini, ya, Ruben tidak ingin mempertontonkan sesuatu yang tidak baik untuk anak-anak di kemudian hari, ya. Sehingga akhirnya kita masih menunggu etikat baik secara kekeluargaan, makanya kita suratin, ya, tertutup sebenarnya, ya, tinggal berkomunikasi, ya, jangan bantah-bantahan, duduklah, mari kita bahas Akta 39 itu dan bagaimana cara pandangnya, ya. Jadi kita masih ingin seperti itu, ingin baik-baik, ya, tapi kan sabar itu ada batasnya, dan saya nggak tahu berapa lama sabar Ruben melihat situasi yang seperti ini, ya. Kemudian ada kata-kata, dia akan speak up, akan speak up. Ruben bilang speak up aja. Kalau memang ada sesuatu hal yang menurut mereka itu kunci yang membuat bisa semuanya jadi berbeda dengan speak up-nya silakan speak up. Ditunggu speak up-nya. Tapi ingat, Ruben juga punya hak untuk speak up. Karena Ruben juga punya sesuatu yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Apa mau itu? Justru telah bercerai kita gontok-gontokan. Justru bercerai kita saling coreng-mencoreng. Jangan. Ya, sudah berhasil perpisahan itu dilakukan dengan baik. Sudah berhasil perpisahan itu juga tidak menimbulkan riak-riak terkait dengan masalah hak asuh anak, tidak juga menimbulkan riak-riak terkait dengan masalah harta guru gini. Jangan sekarang justru semuanya sudah diatur, kita buat sesuatu hal yang menjadi riak. Oke, teman-teman. Apa? Oh, silakan semua nih. Malam, Ben. Malam, Bang. Sudah Abang klarifikasi semuanya, sudah Abang sampaikan bagaimana kita dijolimin, apa yang menjadi perjuangan kita. Ya, teman-teman media juga karena jelasnya Abang menyampaikan apa yang harus disampaikan, jadi nggak ada bertanya gitu loh. Ada pertanyaan nggak? Udah Bang, udah jelas semua gitu. Ya, cuma teman-teman ini kangen, teman-teman ini rindu untuk melihat wajah Ruben. Ya, jadi silakan teman-teman. Halo, sehat kok. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga penjelasan ini tidak menjadi simpul siur. Di mana saya memang meminta Bang Minala untuk menjelaskan dan meluruskan. Gedein dikit, tahan kok. Sebentar kok. Deketin mic aja. Oke.
Oke, ngomong dah. Ya. Oke Ben, ditunggu Ben. Kata-kata hari ini. Gimana komentarnya Korben? Ya, terima kasih semua teman-teman media pastinya. Ini adalah yang dibanggakan pastinya, tapi mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Winola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalani. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan. Saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Itu yang seperti itu sih sebenarnya gitu. Dan mudah-mudahan persiapan ini ya bisa meluruskan hal-hal yang kayaknya ini dari sisi kita. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar siapa yang salah, tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Udah kok. Oh mungkin Ya, Bapak gimana kok mungkin sudah berupaya ketemu sama anak-anak seperti apa kok? ya aku sudah lampirkan sih bagaimana saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya mudah nggak mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta kan berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang hal yang kayak gini memang udah harus dibalikan lagi ke kuasa hukum kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa gitu. Dan kami tidak, ini hal yang buat saya cuma gini, saya ini ayahnya udah selesai gitu ya. Jadi kalau dibahas tentang nafkah lagi nih, kalau baru cari nafkah 6 bulan ya, kemarin ketika jadi peringatan jadi payah keringat saya capek pun kemana, kalian pada kemana semuanya. Itu hanya dinilai dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan anaknya ke saya yang membesarkan. Kok boleh tahu terakhir ketemu kapan kok? Mengobati rasa rindu ke anak seperti apa sih kok? Apalagi ini udah lama ya nggak ketemu ya kok. Mungkin nyimpen barang-barang anak-anak seperti apa kok? Depan. Saya tidak jadi melo. Saya hanya datang ke panti asuhan anak, itu bisa dicek. Ada beberapa panti asuhan yang saya datang. Saya pengen ada suasana anak-anak gitu. Jadinya saya datang ke sana langsung. Saya lumayan tenang gitu. Dan itu saya lakukan sebelum saya pergi live di siang hari. Paginya saya mampir dulu ke panti, saya bertemu dan bermain bersama anak-anak. Selesai itu saya langsung pergi live karena saya tidak mau suasana sedih terus saya bawa di acara yang saya lagi lakukan di live. Kok ini menjadi ujian hidup yang bisa dikatakan tantangan saat istiqomah Korben sendiri nggak sih? Iya, saya cuma bilangnya Masya Allah banget nih. Jadi saya cuma bisa menjelaskan dari yang saya tahu, tidak mau dilebihkan, tidak mau dikurangkan. Itu selebihnya saya serahkan sama Allah. Terima kasih banyak kok. Terima kasih Ben. Terima kasih. Terima kasih Ben. Oke. Jadi teman-teman ya, ini salah satu nih yang dikirim oleh Ruben nih. Seperti ini nih ya. Sarwendah belak-belakan. Ya, Ruben Onsu tak bayar sekolah anak pasca cerai ini nih. Jadi kayak begini nih. Sementara kemarin udah kita tunjukkan betapa besarnya uang bulanan yang diberikan oleh Ruben. Baru berapa bulan udah kayak begini yang muncul. Ya. Jadi ini yang sangat disayangkan sekali, mencoba memframing sesuatu seolah Ruben itu tidak bertanggung jawab. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.